Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini saya berikan judul Menang Atas Persoalan. Nah, saudara, semua orang pasti pernah berada dalam situasi yang buruk. Dan sebagian mungkin berada dalam penderitaan, yang lain mungkin berada di tengah perselisihan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudara, di tengah situasi yang buruk, sebagian orang cenderung menyikapi keadaan dengan cara yang buruk juga, yaitu dengan menyalahkan orang lain, tidak bisa menerima keadaan, tidak jarang bahkan mereka menjadikan keadaan yang buruk sebagai pembenaran bagi sikap mereka yang buruk dalam menyikapi keadaan yang buruk itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, keadaan buruk berpotensi bukan hanya untuk merampas sukacita kita dan sikap baik dalam diri kita. Keadaan buruk juga seringkali menumbuhkan kekhawatiran dan ketakutan. Maka sikap kita terhadap masalah yang sedang kita hadapi itu sangat penting. Bagaimana kita berespon terhadap pergumulan, masalah, atau penderitaan atau hal-hal buruk yang kita hadapi saat ini. Karena cara pandang kita, respon kita itu akan berdampak kepada hidup kita. Nah, saudara, respon kita tidak boleh ditentukan oleh keadaan. Hidup kita tidak boleh ditentukan oleh keadaan. Tetapi yang perlu untuk diubah adalah cara pandang kita terhadap suatu keadaan. Nah, saudara, situasi yang buruk tidak menghalangi Paulus yang sedang berada di penjara untuk memberikan sikap yang baik dan tetap bersukacita. Paulus dipenjara bukan karena dia melakukan sebuah kesalahan atau melakukan tindakan buruk, tetapi justru ketika dia sedang melayani Tuhan, melakukan hal yang baik, dia dipenjara dan diperlakukan sebagai penjahat. Tetapi yang menarik, di tengah penjara justru Paulus bisa bersukacita dan bahkan jauh dari kekhawatiran dan kecemasan. Kuncinya yaitu terletak pada perspektif yang berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada keadaan, bahkan kepada dirinya. Yaitu seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan bagian ini. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, perhatikan di sini, ketika kita menyampaikan semua isi hati kita kepada Allah dalam doa dengan penuh ucapan syukur di tengah segala kondisi keadaan yang tidak baik tadi, Allah menjanjikan kedamaian yang melampaui segala akal pikiran kita. Allah akan menjaga hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus, sehingga sukacita kita, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan buruk yang sedang kita hadapi. Nah, saudara, keadaan mungkin tidak berubah, tetapi di tengah keadaan yang belum berubah itu, bukankah damai sejahtera yang kita butuhkan? Dan situ Paulus memberitahu, ketika kita menyatakan segala keinginan isi hati kita, bahwa Allah memberikan kedamaian kita. Dengan kata lain, yang Tuhan janjikan adalah Tuhan menjaga hati dan pikiran kita, bukan selalu merubah keadaan kita. Bukankah ini yang paling penting? Karena di tengah segala pergumulan-pergumulan buruk yang kita hadapi, seringkali yang menjadi tekanan kita adalah hati dan pikiran. Kita menjadi cemas, khawatir, sehingga kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Hati yang penuh damai di tengah keadaan apapun, itulah yang Allah janjikan ketika kita menyikapi, merespon keadaan dengan berpusatkan kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudari semua di tengah kondisi yang buruk. Ingatlah, cara pandang kita, sikap kita akan membentuk hidup kita, dan cara pandang kita yang berpusat pada Allah akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.